Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya berharap saudara tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan dan terus bertumbuh. Malam ini kita bersyukur saudara karena Tuhan memberikan kita kembali kesempatan untuk kita beribadah. Mari gunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh, biarlah kita boleh sama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan ini. Itu sebabnya saudara, mari kita mau berdoa, kita minta Tuhan menolong kita memimpin ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kesehatan. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, dan kami percaya semua itu adalah karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan ini, kami dapat kembali beribadah. Biarlah kiranya ibadah ini Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya, sehingga boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan ibadah ini boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan kuduskan, sucikan, layakan kami untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya kuasa-Mu membungkus kami, sehingga hanya Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita mau memuji Dia, kita mau sembah Dia. Dia layak untuk kita sembah. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Biarkan Roh Kudus meneliti kita. Dan biarlah Dia dapati kita adalah orang-orang yang tetap setia, tetap mengasihi Dia. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Baik akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku.
datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang mentinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami menyembah-Mu Tuhan. Ini kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah, haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, Yesus jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapan
harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan ini. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu boleh menyukakan akan hatimu ya Tuhan. Sekarang kami buka hati kami terima firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah kepada kami, nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami. Biarlah hari ini kami boleh terima firman-Mu dengan sukacita. Mampukan kami untuk dapat hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya berdoa kita semua ada dalam penyertaan Tuhan kita yang luar biasa. Senang sekali kalau pada malam hari ini kembali saya bisa melayani evening Family Altar pada malam hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan saya kembali untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Come to Jesus. Datanglah kepada Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baru saja kita membaca Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Perikop yang kita baca ini berbicara tentang penyakit kusta.
Kalau tema bacaan kita adalah tentang penyakit kusta, jangan kita samakan penyakit kusta yang dialami pada saat ini dengan penyakit kusta yang dialami yang ada pada zaman ketika Yesus melayani dunia. Kusta pada zaman sekarang itu dapat disembuhkan. Tetapi pada waktu itu merupakan satu penyakit yang berbahaya. Pada tahun 1918, dunia mengalami pandemik yang dinamakan dengan flu Spanyol. Pandemik ini melanda semua belahan dunia secara global, sama seperti yang terjadi pada sekarang ini, di mana kita juga mengalami pandemi global. Ada COVID-19, dulu ada flu Spanyol, dan pandemi ini menjangkiti sepertiga dari penduduk dunia, luar biasa. Dan menewaskan 50 juta orang. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Tetapi dalam perjalanan waktu, flu ini bisa dijinakan dan memang tidak bisa hilang. Sampai sekarang yang namanya flu tidak lagi menjadi pandemi, tetapi sudah merupakan satu penyakit yang biasa yang dapat diobati. Demikian juga dengan penyakit kusta. Kalau sekarang ini penyakit kusta dapat disembuhkan, tetapi tidak pada zaman dahulu itu. Penyakit kusta adalah merupakan satu penyakit kulit, di mana kulit menjadi putih, ada bercak-bercak putih, kemudian bersisik, timbul benjolan-benjolan, bisa pada muka, bisa pada kepala, bisa pada leher, pada tangan, pada kaki. Seluruh anggota tubuh bisa kena penyakit kusta ini. Ada benjolan-benjolan dan memang tidak sakit. Tetapi ketika benjolan-benjolan ini mengelupas, maka dengan daging-dagingnya juga akan ikut terkelupas. Saudara bisa lihat dalam PowerPoint ini, di mana ada benjolan di tangan, di jari-jari tangan, dan ketika benjolan itu lepas, maka jari-jari tangan itu pun ikut lepas. Sangat berbahaya sekali dan sangat menular. Pada zaman dahulu penyakit ini bisa kena manusia, bisa pria, bisa wanita, bisa anak-anak, bisa siapa saja kena. Bahkan bukan hanya kepada makhluk hidup saja. Penyakit kusta ini juga bisa kena kepada pakaian. Dan jika pakaian yang kena penyakit kusta ini, maka pakaian ini harus dimusnahkan. Juga bisa kena kepada tembok rumah. Kalau penyakit kusta ini kena pada rumah, pada tembok rumah, maka bata-bata di rumah itu harus diganti. Dan kalau masih tetap ada penyakit itu, maka rumah ini mau tidak mau harus dimusnahkan, harus dirobohkan. Dulu ada stigma bahwa penyakit ini adalah hukuman Tuhan, berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan keturunan. Dan ini hanya bisa disembuhkan oleh kemurahan Tuhan semata. Ada banyak orang-orang di dalam perjanjian lama misalnya yang kena penyakit kusta. Bahkan Musa pun pernah mengalami penyakit kusta, di mana ketika Allah ingin mendemonstrasikan kuasanya kepada Musa, dalam hitungan detik Musa terkena dengan penyakit kusta ini. Tetapi dalam hitungan detik pula Musa disembuhkan oleh Allah. Miriam, kakak Musa, pernah mengalami penyakit kusta. Ketika dia hendak mengambil alih kepemimpinan Musa, Tuhan marah kepada Miriam dan memberi hukuman kepada Miriam dengan penyakit kusta. Hingga akhirnya Miriam diasingkan, dikucilkan. Lalu Musa berdiri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk kakaknya. Dan pada akhirnya Miriam disembuhkan. Hanya Tuhan saja yang dapat menyembuhkan penyakit kusta ini. Di dalam ayat yang ke-11 kita tadi sudah membaca Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia hendak menyusuri daerah perbatasan Samaria dan Galilea, dan tujuannya adalah hendak ke Yerusalem. Saudara bisa lihat di peta,
Ada daerah Samaria, kemudian di atasnya ada Galilea, ada perbatasan di situ, dan Yesus sedang menuju ke arah selatan dan biasanya menyusuri daerah Sungai Yordan untuk menuju ke Yerusalem. Dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan bahwa ada 10 orang kusta datang menemui Yesus. Tetapi mereka tidak berani mendekat. Mereka berdiri agak jauh. Mengapa seperti itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa penyakit ini begitu berbahaya, begitu menular, dan di dalam tradisi dan aturan bangsa Yahudi pada waktu itu, mereka yang terkena penyakit kusta ini harus dikucilkan, harus diasingkan, harus diisolasi. Sebagaimana juga yang terjadi pada pandemi COVID-19 ini, di mana orang yang kena COVID-19 ini harus dikucilkan, diasingkan, diisolasi dari kehidupan orang-orang yang sehat. Terpisah dengan orang-orang yang mengasihi, terpisah daripada keluarga. Itu yang terjadi kepada orang yang mempunyai penyakit kusta. Mereka dikucilkan, diasingkan, jauh dari penduduk yang sehat. Tidak boleh mendekati orang yang sehat. Sebab jika itu mereka lakukan, mereka akan mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang yang sehat ini. Bahkan orang yang sehat dapat melempari mereka dengan batu. Mereka bisa diperlakukan seperti itu. Dan jika yang sehat mendekat kepada mereka, sebab mungkin saja mereka tidak tahu bahwa orang yang didekatinya itu mempunyai penyakit kusta, maka orang yang mempunyai penyakit kusta itu harus berteriak, "Najis, najis." Sehingga orang yang mendekat itu tahu bahwa orang-orang yang mereka dekati itu adalah orang yang mempunyai penyakit kusta, dan orang yang sehat ini akan pergi menjauh. Dalam ayat yang ke-13, ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka datang kepada Yesus, mereka berteriak kepada Yesus, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Betapa sengsaranya, betapa menderitanya mereka dengan penyakit yang mereka alami itu. Dan mereka sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan Yesus. Kita akan melihat secara fisik kehidupan mereka bagaimana, secara mental, secara sosial, secara rohani seperti apa ketika mereka mengidap atau terkena penyakit kusta ini. Jelas, secara fisik mereka sangatlah menderita, di mana begitu banyak benjolan di dalam tubuh mereka, dan ketika benjolan itu lepas maka terkelupas juga daging. Jari-jari tangannya bisa habis oleh penyakit ini. Begitu sengsaranya yang mereka alami, dan begitu terbebannya mereka dengan penyakit seperti ini. Dan karena mereka mempunyai kesamaan beban, kesamaan penyakit, orang Samaria yang biasanya tidak akur, tidak sejalan dengan bangsa Yahudi, tetapi mereka bisa dipersatukan oleh beban yang mereka alami, oleh penderitaan yang mereka alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua bisa membayangkan bagaimana mereka harus berteriak najis, najis ketika mereka bertemu dengan orang yang sehat. Bahkan pakaian mereka pun diatur, tidak boleh berpakaian sebagaimana kita berpakaian begitu rapi. Mereka harus berpakaian compang-camping. Rambut mereka harus dibiarkan terurai begitu saja, acak-acakan. Sebagaimana ditulis di dalam Imamat pasal 13 ayat yang ke-45, saya akan bacakan. Imamat 13 ayat 45 dikatakan firman Tuhan, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Kita bisa bayangkan betapa sengsara yang mereka alami dengan penyakit ini. Lalu secara sosial, hubungan mereka dengan sesama dijauhkan.
Mereka dijauhkan dari orang-orang yang mereka kasihi. Bisa saja itu anak, bisa saja itu istri, bisa saja itu keluarga, kerabat dan teman-teman mereka. Mereka dijauhkan. Mereka menjaga jarak. Tidak boleh dekat dengan orang yang sehat, sebab penyakit ini sekali lagi dikatakan berbahaya dan sangat menular. Lalu secara rohani, karena mereka dianggap najis, maka mereka tidak diperkenankan untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak layak, dianggap tidak layak untuk menyembah Tuhan, dan tidak diperbolehkan untuk beribadah kepada Tuhan. Lengkap sudah apa yang mereka alami. Secara fisik mereka menderita, secara sosial, secara mental mereka begitu tertekan jiwanya, dan secara rohani mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Di dalam kondisi seperti ini, tentunya mereka pernah mendengar bahwa ada sosok yang namanya Yesus yang sangat berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Apalagi kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-5 sebelum kejadian ini. Ada seorang kusta yang datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus, dan seketika itu juga Yesus menyembuhkan orang kusta ini. Yesus mentahirkan orang kusta ini. Itulah sebabnya mengapa ketika Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea, di mana 10 orang kusta ini tinggal dan diasingkan, dikucilkan di tempat itu, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Mereka datang kepada Yesus meskipun mereka tidak bisa dekat-dekat dengan Yesus. Itulah sebabnya mengapa mereka berteriak kepada Yesus, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mengapa harus imam? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Perjanjian Lama sudah diatur bahwa hanya imam yang bisa menyatakan orang ini sembuh atau belum. Itulah sebabnya mengapa Yesus meminta kepada mereka untuk mereka pergi kepada imam. Di dalam Imamat kita bisa baca, di dalam Ulangan kita bisa baca bahwa hanya imam sajalah yang dapat menyatakan seseorang itu sembuh atau tidak, sudah lepas dari kustanya atau tidak. Ketika Tuhan Yesus memberi perintah seperti ini, 10 orang kusta ini tidak menyangka bahwa Yesus akan menjawab mereka seperti itu. Mereka mungkin berpikir dari awal bahwa sebagaimana seorang kusta yang datang kepada Yesus dan seketika itu juga Tuhan Yesus menyembuhkan dan mentahirkan orang kusta itu. Mereka mungkin berpikir seperti itu. Pada saat yang sama Tuhan Yesus juga menyembuhkan mereka dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang seketika. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Tuhan mempunyai cara yang lain di dalam setiap menangani permasalahan. Tuhan selalu mempunyai cara yang lain di dalam setiap Dia menolong kita. Kadang-kadang ada ujian yang Tuhan berikan kepada orang yang memohon kepadanya, sebagaimana Ia berikan juga kepada orang yang mempunyai penyakit kusta yang jumlahnya 10 orang ini. Ada ujian iman kepada mereka. Mereka harus pergi kepada imam, sementara mereka tahu bahwa mereka belum sembuh. Pasti mereka mempunyai kekhawatiran. Jika mereka pergi menghadap imam, sedangkan kondisi mereka masih belum disembuhkan dari penyakit kusta itu. Di dalam perjalanan, tentu saja ada bahaya yang mengancam mereka. Bisa saja penduduk yang sehat melempari mereka dengan batu. Belum sampai kepada imam, bisa saja mereka akan mati. Bisa seperti itu.
Tetapi apa yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini? Mereka percaya kepada perkataan Yesus, dan ini penting. Mereka percaya kepada perkataan Yesus dan mereka mau taat. Ini yang menjadi kunci sehingga mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat mereka melangkah, melakukan perintah Tuhan Yesus, melakukan firman Tuhan, taat kepada perkataannya, sebagaimana dikatakan di dalam Injil Lukas tadi, ayat yang ke-14b dikatakan, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh dan tahir. Dari mana mereka tahu bahwa mereka sudah sembuh? Dari mana mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka? Secara fisik, mereka dapat melihat. Mereka melihat pada penyakit kusta yang sebelumnya mereka alami, pada kulit mereka. Dan ketika mereka tahu bahwa kulitnya sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus, mereka tahu mereka sudah sembuh. Secara kasat mata, mereka tahu bahwa mereka sudah disembuhkan. Kulitnya menjadi utuh kembali. Tidak ada benjolan, tidak ada bercak-bercak putih, tidak ada kulit yang bersisik. Itulah sebabnya mereka mengetahui bahwa mereka sudah disembuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan kembali pembacaan firman kita. Dalam ayat yang ke-15 di situ dikatakan bahwa seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu ayat yang ke-16 dikatakan, lalu orang kusta ini tersungkur di depan kaki Yesus untuk mengucap syukur kepada Yesus. Tersungkur di depan kaki Yesus sebagai tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupannya, yaitu menyembuhkan penyakit kusta yang selama ini diidap oleh orang Samaria ini. Dikatakan di dalam Alkitab, dijelaskan bahwa seorang yang kembali kepada Yesus, sujud menyembah Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus, mengucap syukur kepada Yesus, ia adalah orang Samaria. Dan yang 9 orang lagi adalah orang Yahudi yang tidak kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah. Di sini Yesus hendak membuat satu perbandingan. Bagaimana orang Samaria yang tidak tahu cara menyembah Tuhan, tetapi ketika Tuhan memberikan satu mujizat kepadanya, orang Samaria ini tahu mengucap syukur kepada Tuhan, tahu berterima kasih kepada Tuhan, dibandingkan dengan 9 orang Yahudi yang tentu saja mereka tahu bagaimana cara menyembah Tuhan, tetapi ketika Tuhan berbuat sesuatu kepada mereka, mereka tidak peka dan tidak kembali kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih untuk kesembuhan yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada mereka. Suatu pujian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang Samaria ini. Tuhan Yesus memuji bagaimana orang Samaria yang tidak tahu bagaimana menyembah Tuhan secara benar, tetapi tahu berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus bukan hanya saja memuji, tetapi juga dia meneguhkan, memberi bonus kepada orang Samaria ini. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Apakah Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Tidak. Yang Tuhan Yesus katakan adalah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan hanya kesembuhan,
yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang Samaria yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus juga menyelamatkan orang kusta ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan pada malam hari ini, kita mungkin tidak seperti orang kusta ini yang secara fisik mengalami satu penderitaan, secara mental kita tidak seperti dia, secara rohani juga tidak seperti itu, tetapi selama kita masih hidup, selalu saja ada masalah di dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, ketika persoalan datang, ketika kita mengalami pergumulan hidup, ketika kita mengalami masalah, kepada siapa kita datang? Bisa saja kita datang kepada teman, bisa saja kita datang kepada orang pintar, kepada dukun untuk meminta pertolongan ketika kita sakit. Tapi pada malam hari ini, firman Tuhan mengajak dan mengingatkan kepada kita, come to Jesus. Datanglah kepada Yesus. Mohon pertolongan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, dan jika perlu kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 17 tahun saya sudah menjalani perusahaan saya mulai dari nol. Situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini yang kita alami sungguh-sungguh merupakan satu masalah yang begitu luar biasa, bukan hanya bagi saya tapi juga bagi pengusaha-pengusaha yang lain. Bagaimana caranya kita bisa bertahan di dalam situasi seperti ini? Dampaknya begitu luar biasa. Bukan hanya bagi kesehatan tapi juga dari sisi ekonomi, di mana para pengusaha itu harus tetap membayar karyawan meskipun pekerjaannya hanya tinggal sedikit. Dan tidak sedikit juga banyak perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawannya, bahkan tutup. Tetapi saya coba untuk bertahan menghadapi masalah ini. Dan saya bisa bertahan seperti sekarang ini karena pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan kepada saya, kepada perusahaan yang saya jalani. Sesuatu yang luar biasa. Tuhan memelihara kehidupan saya, memelihara kehidupan dari karyawan saya. Saya tetap bisa menggaji mereka. Itu semata-mata karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan atas hal itu. Jadi ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai pergumulan, come to Jesus. Datang pada Yesus. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Pada malam hari ini juga kita mau belajar untuk percaya kepada perkataan Tuhan. Untuk percaya kepada firman-Nya. Dan kita mau taat melakukan firman itu. Ketika ada percaya, ketika ada ketaatan, dan kita mau melakukan firman itu, maka kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan, Tuhan siapkan bagi kita. Lalu poin yang ketiga adalah jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh 9 orang Yahudi yang sudah disembuhkan tapi tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita diingatkan berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ungkapkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan senang dengan hal itu. Sebagaimana Tuhan Yesus juga senang akan apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang sudah disembuhkan. Kembali mengucap syukur dan Tuhan memuji tindakan dari orang Samaria ini. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah bersaksi. Menyaksikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Menyaksikan apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Memuliakan Tuhan. Memuliakan namanya. Melalui kesaksian kita bisa memuliakan nama Tuhan. Orang Samaria ini
datang kepada Yesus dengan suara yang nyaring, berteriak kepada Yesus. Dan ketika Tuhan sudah menolong, orang Samaria ini juga datang kepada Yesus, memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh memberi pencerahan kepada kita untuk kita boleh tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, taat kepada firman-Nya, dan mau melakukan firman itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya percaya kita semua diberkati malam hari ini lewat kebenaran firman yang sudah kita terima. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada hamba-Nya, Pak Cucun Setiawan, yang sudah menjadi berkat buat kami sekalian. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak sekeluarga. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita akhiri dengan doa Eva malam hari ini, saya ingatkan ada beberapa hal kegiatan yang kita lakukan di gereja ini. Nanti saudara, hari Jumat ada ibadah lembah pujian. Hari Jumat jam 6 sore sampai jam 7. Saudara, saya undang hadir untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Lalu di hari Sabtu, saudara, ada ibadah youth, anak-anak remaja dan anak muda, juga jam 6 sampai dengan jam 6 sore dan sampai selesainya. Saudara-saudara, di hari Minggu ada 3 kali ibadah. Ibadah yang pertama, ibadah umum jam 8 pagi. Baru setelah itu jam 10, saudara, ada ibadah sekolah minggu. Dan ini dilakukan di gereja. Jadi saudara, kita bersyukur sekolah minggu boleh melakukan lagi ibadah di gereja. Saya percaya ini semua adalah kemurahan Tuhan. Jadi mari para orang tua yang punya anak-anak di usia sekolah minggu, kirim mereka, antar mereka untuk hadir di gereja jam 10 pagi setiap hari Minggu. Ya. Lalu sorenya, saudara, jam 5 ada ibadah umum yang kedua. Jadi saudara-saudara, gunakanlah kesempatan-kesempatan ini untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, nanti hari Rabu depan kita kembali bertemu dalam ibadah Eva seperti ini. Ya, saudara, itu yang mau saya sampaikan tentang kegiatan ibadah yang ada di gereja. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau memberi persembahan, silakan saudara bisa mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar handphone saudara atau di layar laptop saudara. Ya, baik saudara, itu saja. Mari kita mau berdoa. Saudara, kalaupun ada di antara saudara hari ini yang sedang dalam keadaan sakit, saudara mungkin memiliki pergumulan yang begitu berat, mari kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya Dia sanggup, Dia mampu, dan Dia mau menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami di dalam ibadah Eva malam ini. Terima kasih buat hadir-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima saat ini. Kami diberkati, kami dilengkapi, kami diingatkan bahwa Engkau mau supaya kami datang di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Karena Engkaulah jawaban yang pasti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Pribadinya diberkati, keluarganya diberkati, pekerjaan, usaha, pendidikannya, pelayanannya dalam nama Yesus. Semua diberkati oleh Tuhan. Dan Kau terus urapi dengan urapan yang khusus. Pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga hamba berdoa Tuhan khususnya untuk umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah Eva pada malam hari ini. Engkau menilik satu persatu. Kalau ada di antara mereka yang sakit, mungkin pribadi mereka, mungkin suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, atau orang tua mereka, kami percaya Engkau sanggup menyembuhkannya. Itu sebabnya kami berseru dan kami minta kuasa Allah dinyatakan dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, terimalah kesembuhan dari Tuhan. Yesus menyembuhkanmu dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan itu.
Engkau yang berbeban berat, engkau yang bergumul dengan pergumulan yang begitu berat. Engkau melihat mungkin pintu-pintu yang tertutup, tapi malam hari ini dia yang berkata, mari datang kepadaku. Dia membuka pintu bagimu, dia memberikan kelegaan bagimu, dia memberikan jalan keluar bagimu saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa biarlah setiap pribadi yang beribadah malam ini diberkati Tuhan. Keluarga mereka diberkati, suami istri diberkati, hidup mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Dalam nama Yesus, rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati, semakin diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang mungkin sudah mulai undur. Entah karena apa Tuhan, mungkin ada persoalan, ada pergumulan, atau ada hal-hal lain. Kami minta kemurahan Allah, tolong mereka, ingatkan mereka dengan kasih-Mu. Kasih-Mu mengingatkan mereka, menolong mereka, membuka pikiran mereka, pemahaman mereka, bahwa mereka memerlukan Engkau Tuhan. Biarlah kasih-Mu menuntun mereka kembali untuk datang kepadamu. Mereka boleh bersama-sama dengan kami di dalam ibadah-ibadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, buat kota kami. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan karena Engkau ada menolong kota kami, menolong bangsa kami dalam menghadapi segala situasi ini. Tuhan berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin kami, baik di tingkat pusat maupun sampai di daerah. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sungguh, melakukan tanggung jawab tugas mereka dengan penuh rasa takut dan hormat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memimpin ibadah Eva kami malam hari ini. Dan biarlah kiranya anugerah-Mu nyata bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sebentar akhiri ibadah ini dan kami akan menerima berkat-Mu. Saudara mari angkat kedua tangan-Mu, buka hati dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu sebabnya terimalah olehmu anugerah dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang yang penuh dan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita semua. Mari yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, kita mau berkata amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.